Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari indragunawan.com. Kalau saya boleh cerita mengenai hal apa yang membuat saya betah duduk lama-lama di depan komputer dari zaman SMA dulu, selain daripada main game, salah satunya saya suka membuat komposisi musik. Nah, itu sebabnya di video kali ini saya ingin membuat satu kaitan ya, kenapa ada hobi dari membuat komposisi musik ini atau hobi bermain musik ini menjadi salah satu skill yang membantu ketika saya mempelajari sebuah framework baru. Kemudian skill ini dipakai atau saya pakai ketika saya berpindah pekerjaan. Seperti saya pernah cerita di video sebelumnya, biasanya kalau saya pindah pekerjaan itu disertai dengan perpindahan juga penggunaan stack teknologi yang saya pakai. Nah, seperti halnya teman-teman tahu, beberapa waktu ini saya juga baru pindah kerja. Nah, di kantor yang baru ini sebetulnya stacknya berubah dari yang sebelumnya saya menggunakan stack Node.js, tapi stack utama di komputer saya sekarang itu menggunakan PHP. Walaupun ada sebagian sistemnya menggunakan Python dan Node.js. Sebetulnya untuk menguasai satu teknologi IT itu banyak cara ya gitu, dan cara yang saya pakai ini sebetulnya cara yang paling enak buat saya, karena dengan cara seperti ini effort yang saya pakai tidak terlalu besar, tapi saya bisa langsung menggunakan apa yang saya pelajari langsung ke prakteknya gitu. Apa sebetulnya persamaan belajar musik dengan belajar programming gitu? Dari sisi kacamata saya sendiri saya melihat seperti ini. Untuk menjadi seorang musisi itu kan karirnya banyak jalan ya. Sebagai contoh pertama yang ingin saya ambil adalah seperti ini. Ada orang yang ingin belajar musik, tetapi dengan jalan dia masuk ke sekolah musik. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, kalau misalkan kita masuk ke sekolah musik, misalkan belajar piano atau belajar gitar ya, di pertemuan pertama tuh biasanya kita nggak langsung main musik, tapi kita belajar teorinya dulu, kemudian belajar pelan-pelan gitu ya. Mungkin kalau main drum satu pukulan dulu, lepas itu nanti 2 pukulan gitu. Atau kalau misalnya main piano, kita nggak langsung main musik langsung ya. Biasanya kita disuruh belajar fingering dulu gitu juga kalau main gitar ya. Dan proses ini tentunya lama karena mereka punya kurikulum, kemudian juga punya level. Mungkin jadinya kita harus ikutin proses itu dulu sampai dengan selesai, baru kita bisa punya semua teori itu dan kita akhirnya baru bisa main gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat outputnya, biasanya orang-orang yang lulus dari sekolah musik itu kan mainnya jago-jago gitu ya. Dia bisa join di orkestra atau jadi komposer gitu. Dan menurut saya di situ dia dapat mungkin karir terbaik kalau misalkan seseorang berkecimpung di dalam dunia musik gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang lulus dari Purwacaraka atau dari Elva Sissoria, biasanya karir-karirnya kan bagus gitu ya. Nah, tapi kan tidak semua jalan untuk menjadi musisi itu seperti itu. Dan itu yang ingin saya highlight dalam video kali ini, bahwa tidak semua jalan menjadi programmer tuh harus seperti itu tadi gitu. Misalkan harus kuliah informatika, atau harus belajar algoritma gitu ya. Banyak juga jalan untuk menjadi seorang software engineer tanpa harus melalui jalan yang itu gitu. Nah, sebagai alternatif dari orang yang ingin belajar musik daripada misalkan masuk sekolah musik itu tadi, kita bayangkan seperti ini. Mungkin seandainya saya punya gitar dan saya ingin perform nih di panggung sekolah zaman dulu ya. Misalkan di zaman SMP atau zaman SMA saya pengen manggung di pentas seni gitu ya. Dan saya punya gitar atau saya punya piano. Dan ketika saya berniat untuk manggung, saya harus membawakan 2 lagu gitu. Nah, kemudian kita cari lagu yang mau kita perform, kita pastikan lagu itu nggak ada yang bawain lagi band lain gitu ya. Nah, selepas itu kita punya waktu 3 bulan persiapan sampai dengan panggung itu gitu. Nah, di situ kita cuma belajar, pokoknya belajar cara mainin lagunya itu aja deh gitu, kuncinya gimana, kalau di gitar mainnya gimana, kalau misalnya di keyboard mainnya gimana gitu ya. Nah, sampai dengan akhirnya ketika kita manggung, kita bisa membawakan lagu itu dengan sempurna gitu. Nah, sekarang kita bayangkan apa yang orang lihat gitu. Orang tidak akan melihat bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa main musik, kita cuma ngulik satu lagu itu aja gitu. Orang lihatnya enjoy aja dengan performance kita kan gitu. Nah, begitu juga di dalam dunia software engineering seperti itu. Kadang-kadang ketika kita menguasai framework tertentu atau misalkan teknologi tertentu dan teknologi itu dipakai betul-betul di perusahaan yang hire kita gitu ya. Selama kita bisa perform, ya itu sebetulnya nggak masalah buat mereka gitu. Mereka nggak akan melihat lagi, sebetulnya kamu cuma bisa framework itu atau teknologi itu gitu. Karena orang yang dipakai di perusahaan itu memang teknologinya itu ya nggak ada masalah kan gitu. Nah, sekarang kita bayangkan lagi, kalau misalnya saya menjadi seorang musisi yang hanya menguasai 2 lagu, kira-kira saya bisa mendapatkan penghasilan atau bisa mencari uang atau enggak gitu. Kalau saya menjadi orang itu, saya yakin saya pasti bisa. Minimal saya bisa ngamen di pinggir jalan, pindah-pindah ke lampu merah, ataupun kalau saya diam di satu lampu merah pun mungkin saya bisa ngamen dan menghasilkan uang berhari-hari gitu dengan membawakan 2 lagu yang sama gitu. Mungkin kalau terlalu lama juga orang udah tahu, ini pengamen di sini bawain lagu cuma lagu itu. Tapi kalau saya bisa pindah-pindah misalnya dari lampu merah ke lampu merah lain, itu kan sama-sama bisa menjadi penghasilan. Itu paling parah gitu ya. Saya juga bisa misalkan masuk ke kafe-kafe.
Di kafe mungkin ada persyaratan khusus gitu ya. Kamu nggak bisa hanya bawain 2 lagu gitu, kecuali kalau cuma tampil sebentar doang. Tapi kalau misalnya jadi home band-nya kafe, minimal kamu harus menguasai banyak lagu atau misalkan banyak aliran musik gitu ya. Nah gitu juga dengan di dunia software engineering gitu. Kadang-kadang mungkin cukup menguasai satu teknologi bahasa pemrograman saja. Kita sebut itu satu aliran kalau di musik gitu ya. Tapi di dalam itu kita menguasai banyak teknologinya gitu. Misalkan, nah itu lagu-lagunya itu tadi gitu. Jadi ketika kita disuruh perform lagu ini kita bisa, kita disuruh perform lagu ini kita bisa gitu. Nah di sini saya pengen menunjukkan kesamaan mindset dari seorang musisi jalanan dengan seorang software engineer. Mungkin kita sebut software engineer jalanan juga gitu ya. Seseorang yang belajarnya justru nggak dari kuliah software engineer, tapi pick up knowledge-nya di jalan gitu, seiring dengan pengalaman dia gitu ya. Sama kan gitu, maksudnya saya rasa banyak band atau banyak musisi terkenal di Indonesia yang mungkin berangkatnya bukan dari sekolah musik gitu. Dan gitu juga dengan software engineering. Saya rasa saya dalam perjalanan karir saya banyak nemu orang yang jago-jago gitu ya di dalam software engineering, tapi backgroundnya sebenarnya bukan background dari IT gitu. Backgroundnya dari background atau kuliahnya dari bidang lain, tapi dia passionnya atau minatnya ke dunia IT atau ke software engineering, dan dia jadi lebih bagus di situ gitu. Nah sekarang kalau misalnya saya mau angkat lagi cerita tadi di awal, seandainya kita diminta untuk tampil di panggung, membawakan sebuah lagu, misalkan kalau lagu di gitar tuh Andre Hanusa KKEB, atau kalau misalnya di piano lagunya Dewa Cintakan Membawamu. Itu kira-kira apakah harus sekolah musik dulu atau kita bisa langsung ngulik gitu kasarnya, belajar dan perform di panggung itu gitu. Kalau misalnya saya mau sharing pengalaman saya ke teman-teman, saya bisa memainkan 2 lagu itu di piano dan di gitar gitu ya. Tapi saya sebenarnya nggak jago bermain musik, tapi saya bisa bermain musik hanya untuk perform lagu itu gitu. Nah, mindsetnya bisa kebaca nggak gitu. Jadi di dalam software engineering juga pola pikir saya itu seperti itu gitu. Saya mungkin kalau misalnya ditanya tentang struktur data atau algoritma atau optimalisasi, suruh ngoptimalin binary tree di dalam wawancara gitu ya, mungkin saya nggak akan bisa jawab gitu. Tapi kalau misalkan saya disuruh perform, kamu bisa pakai Node.js atau enggak buat bikin program ini, atau misalkan kamu bisa pakai Python atau enggak, itu saya akan berusaha untuk ngulik supaya saya bisa gitu. Jadi saya cuma menguasai spesifik atau domain spesifik yang dibutuhkan untuk perusahaan itu saja gitu, dan itu pun sudah cukup membuat saya bisa perform di perusahaan itu. Nah tetapi tentu saja kalau misalkan kita bisa menguasai teorinya atau teori musiknya, kan itu akan membuka kesempatan yang lebih banyak untuk kita, dan mungkin akan membuka rentang salary yang lebih tinggi untuk kita gitu. Misalkan kalau tadi di contoh awal tuh kayak saya kasih, kalau misalkan kita lulusan Purwacaraka atau Elva Sesioria yang bisa paham atau baca partitur not balok gitu ya, kita akan banyak kepakai lagi gitu, dan kesempatan-kesempatannya mungkin akan lebih eksklusif atau lebih mewah gitu ya, bukan hanya sekedar mungkin main di jalanan atau jadi band cafe, tapi juga bisa misalkan manggung bersama dengan Erwin Gutawa gitu ya misalkan. Nah itu kesempatan-kesempatan yang di software ini juga sama. Kalau misalnya kita menguasai struktur data, algoritma, bagaimana mengoptimalkan binary tree atau time complexity, paham tentang itu semua, itu akan banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapat gitu ya. Mungkin kita akan bisa lolos interview di Google atau di AWS atau Disney Plus gitu ya. Dan mereka-mereka ini sebetulnya yang sering menanyakan hal seperti itu di dalam wawancara gitu. Nah tetapi kan intinya bukan berarti kita juga kalau misalkan tidak menguasai algoritma, struktur data dan seperti itu nggak bisa dapat kesempatan juga ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan lainnya yang perlu tenaga IT atau perlu tenaga software engineer. Tapi sebetulnya buat mereka sih sudah cukup selama kita menguasai framework-nya atau menguasai teknologinya, itu buat mereka sudah cukup. Yang penting bisa kerja gitu. Bukan berarti harus tahu teorinya segala macam lah gitu. Nah satu hal lagi mungkin pendapat saya yang ingin saya sharing dengan teman-teman tuh, kalau kita bicara teknologi misalkan Java atau .NET gitu ya, itu kan teknologi itu udah lama, mungkin udah lebih dari 10 tahun. Jadi ketimpangan antara yang baru terjun dengan orang-orang yang atau talent pool yang ada tersedia sekarang yang sudah berpengalaman dari dulu pakai Java, itu gapnya terlalu besar. Tapi bayangkan misalnya teknologi-teknologi bahasa pemrograman baru yang sekarang lagi misalkan Rustlang, Golang, Node.js atau Flutter gitu ya. Teknologi itu belum lama, mungkin belum sampai 5 tahun atau 10 tahun lah ya. Ketika kita belajar sekarang, di titik sekarang, kesempatan kita belajar ini atau ilmu yang kita dapatkan ini belum terlalu jauh dengan orang-orang itu gitu. Nah itu sebabnya saya lebih suka cari kerjaan yang menggunakan framework terbaru gitu. Karena framework terbaru itu belum lama gitu. Jadi kesempatan yang saya punya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang menggunakan framework tersebut kurang lebih sama gitu. Nah contohnya seperti ini. Perusahaan nggak bisa kan masang di lowongannya seperti ini. Dicari programmer Flutter, minimal pengalaman 5 tahun gitu. Nggak mungkin karena Flutter belum ada 5 tahun yang lalu gitu. Nah, misalkan begitu juga dengan framework yang baru-baru sekarang gitu. Berpengalaman di Golang.
nggak bisa mereka nyebutin Golang berapa tahun, lebih di 5 tahun gitu, karena Golang juga kan masih baru gitu. Jadinya saya suka dengan jenis-jenis lowongan pekerjaan yang seperti itu. Karena lowongan-lowongan itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, baik itu orang lama maupun orang baru. Nah, jadi nggak seperti bahasa-bahasa pemrograman yang udah lama, kayak misalkan C++, Java, C# itu kan udah lama banget gitu ya. Kalau kita baru mulai sekarang, bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang misalkan yang melamar ke posisi Java atau C# juga gitu ya. Dan mungkin orang-orang ini udah orang lama yang udah berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang bilang, saya perlu programmer Golang, atau perlu programmer Rust, perlu programmer Node.js, itu kan teknologi baru. Kalaupun kita baru mulai sekarang, dan baru menguasai bahasa pemrograman itu 2 tahun ke depan, itu menurut saya nggak akan terlambat, dan nggak akan tertinggal jauh dengan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di industri, karena teknologinya baru, dan mereka juga baru belajar hal ini, gitu. Baik, untuk kesimpulan video kali ini, sebetulnya itu tadi saya ingin sharing tentang bagaimana cara saya mempelajari teknologi-teknologi di software engineering ini, dan bagaimana cara saya mempelajari teknologi dengan cepat dengan menggunakan mindset yang sama ketika saya mempelajari sebuah lagu untuk perform, atau ketika saya bermain musik untuk perform gitu ya. Jadi saya tidak harus menguasai semua teori musiknya, atau saya tidak harus menguasai semua teori-teori di belakangnya. Yang penting kita tahu misalkan kunci lagunya apa, dan ketika kita diminta tampil, ya kita bisa tampil, kita bisa perform gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan di perusahaan yang sebelumnya, ketika saya masuk ke perusahaan itu dan harus belajar teknologi Node.js, yang harus saya cari tahu itu adalah kuncinya gitu, kunci lagunya. Nah, kalau orang pakai Node.js biasanya, kalau Node.js itu mungkin untuk bikin servernya pakai Express frameworknya, kemudian untuk testingnya misalnya pakai Ava. Walaupun saya tahu misalnya testing framework untuk Node.js itu banyak di luar, ada Mocha, ada Jest gitu ya, tapi saya tahu di perusahaan itu pakainya Ava, jadi saya belajarnya Ava aja dulu gitu, atau pakainya Ava. Nah, kemudian juga mereka pakai TypeScript, kemudian juga untuk runtime validation-nya ada IOTS. Nah, jadi kan pada intinya ketika kita tahu kunci-kuncinya, kita udah bisa memainkan lagunya kan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menguasai TypeScript itu tadi atau segala macam, kita udah bisa perform di perusahaan itu gitu. Dan selama bisa perform seperti itu kan sebetulnya buat perusahaan nggak masalah gitu. Dan ketika kita diperlukan untuk menguasai teknologi lain, nah itu asumsinya seperti kita mengulik lagu lain aja gitu. Nah, kita suruh belajar teknologi baru nih di perusahaan itu. Berarti kita sama dengan kalau di musisi, suruh belajar lagu baru supaya kita bisa perform lagu yang lain. Jadi kita sama lagi nih untuk belajar teknologi ini, apa kunci yang harus saya pelajari gitu. Jadi nggak perlu dibaca semua dokumentasinya misalkan gitu, atau harus ikut kursusnya dulu gitu ya. Tapi yang penting selama kita tahu mana yang harus kita pelajari kunci-kuncinya itu, nah itu yang paling penting menurut saya gitu, dan itu membuat proses belajarnya lebih cepat sehingga bisa langsung terjun ke lapangan lebih cepat. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf karena biasanya saya upload setiap 2 minggu sekali, tapi karena akhir ini saya sibuk dengan perpindahan pekerjaan, kemudian harus ngurus administrasi bolak-balik, akhirnya videonya agak delay. Tapi mudah-mudahan kontennya tetap bermanfaat. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar, atau misalkan ada ide untuk video berikutnya yang saya bawakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung direct message ke Instagram saya di indragunawan.com. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.